Kembali lagi disimak bersama saya Nita. Saya Rika, di sini Oma Emak. Berjumpa lagi di episode kedua ini, masih bicara hidup pas-pasan. Jangan hidup pas-pasan dong. Ya, enggak, maksudnya hidup yang pas. Oh, hidup yang pas. Hidup yang pas. Karena hari ini kita ngomongin hidup yang pas ya, Bo. Gue ngelihat GoFood pas. Ngelihat Pertamina pas. Ngelihat yang lain kok jadi Kalimatnya menarik pas, kalimatnya ya. pas. Nah, kemarin kan kita ngobrol agak lebar ya, Bo, tentang apa sih yang pas, gimana bisa pas itu melibatkan apa, melibatkan rasa gitu kan ya. Iya. Tapi hari ini kita mau coba istilahnya ya diobrolin lebih dalam lagi gitu. Hidup yang pas, bukan pas-pasan ya. Pas-pasan tuh kayak kesannya tuh limited gitu ya, Bo. Iya, bener, jangan ya. Hidup yang pas ini, Iya. yang katanya yang pas itu yang enak ya. Iya. Itu tuh menurut lo apakah itu sebuah kebetulan, keberuntungan, atau bisa dibangun, bisa di apa istilahnya, bisa kita agak agak bisa kita prediksi gitu loh, Bo. Bisa dua-duanya kali ya. Bisa kedua-keduanya ya. Karena bagaimanapun dalam hidup kita kadang ya ada kuasa di luar kuasa kita yang kadang memberi kita ya mungkin sesuatu yang lebih yang tidak kita harapkan ya kan. Yang kita anggap itu keberuntungan. Tapi sebenarnya kita sendiri mungkin memang sudah disiapkan untuk menerima itu, kayak kita tadi baru ngobrol ya. Oh iya, betul. Ada hal-hal memang kita belum siap terima sehingga Tuhan belum kasih. Tapi kalau kita sudah terima tuh jadi sesuatu yang surprise, yang membuat banyak manusia mengatakan lu beruntung. Padahal nggak ada yang beruntung dalam dunia ini, semua sudah disiapkan. Nah, mengulang kata lo tadi, ada kuasa di luar kuasa kita. Berarti nggak usah kita obrolin ya, Bo. Ya. Maksudnya itu itu karena kita nggak kita nggak punya kuasa. Ya udah, kita nggak usah menjauh ke sana. Kita yang pas sebagai manusia. Nah, kita ngobrolin yang punya kuasa kita aja ya kan. Nah, kalau misalnya pernah nggak lo pernah planning gitu, planning A B C D gitu, dan itu sukses gitu, berhasil. Dan itu kan rasanya kan juga pas ya, Bo. Karena kita udah atur, ternyata kok semuanya berjalan sesuai. Itu kita juga kadang-kadang merasa ini nih yang pas nih begini gitu kan. Tapi kan kadang-kadang udah kita atur sedemikian rupa kan juga nggak kejadian kan. Jadi nggak pas. Betul. Tapi diatur aja bisa nggak pas, apalagi nggak diatur. Itu logikanya ya sebenarnya. Iya, sebenarnya diatur aja bisa nggak pas, apalagi nggak diatur. Nah, jadi sekarang yang mau kita obrolin jangan dianggap sebagai nggak cuman itu gitu. Ya. Karena berdasar itu tadi ya, diatur aja bisa nggak pas, apalagi nggak diatur. Jadi ketika lo atur nggak pas, ya itu lagi di luar kuasa lo. Benar. Kita mau ngobrolin hal-hal yang bisa kita atur supaya pas. Gila nih kata-kata pas. Lapar gue abis ini nih. Mungkin udah pesen tadi ya. Pas lapar. Pas dapat diskon. Iya bisa kita ke arah sana ya. Apa aja nih strategi yang bisa kita bangun untuk bisa pas dalam hidup ini? Oke. Mungkin satu hal yang kita sempat bahas minggu lalu adalah kita menguatkan intuisi, ya kan? Sebenarnya intuisi itu memberi kita banyak sinyal, ya kan? Sinyal intuisi itu bisa dari respon tubuh, bisa dari hatiku kenapa gitu. Respon tubuh penting nih kayaknya. Banget, kita harus mengenali respon tubuh kita. Melakukan sesuatu kok kayaknya nggak pas. Tubuh kasih sinyal pasti, ya kan? Tidak menerima respon yang pas. Tubuh merespon. Nah itu kan ketika pun kita memikirkan sesuatu, kemudian kita akhirnya mendapatkan insight, kita bisa dengan intuisi mengatakan ini kayaknya benar nih, ini kayaknya salah nih, ya kan? Bisa kan? Nah itu kan dari proses introspeksi diri, misalnya refleksi diri gitu. Jadi memang bisa tuh kita buat strateginya untuk bisa merasa pas dengan menguatkan intuisi, gitu. Dan intuisi ini itu tadi kaitannya dengan respon tubuh, rasa, apalagi lebih kuatnya ke rasa sih. Jadi jangan pakai logika. Jangan pakai. Tapi ini ada logikanya. Ya ada. Logikanya adalah lu mindful.
yang tadi udah kita bahas. Bener-bener. Kalau lo mindful, lo mindful bisa merasakan langsung berdua respon arah tubuh. ini, betul. respon Respon tubuh, tubuh, respon hati, dan pikiran juga jadi sejalan sebenarnya. Mindful itu kan lebih gitu. body, mind, and soul. Di situ. Dan itu kalau sudah sejalan kita akan merasakan Pas. 3 huruf pas. Ya. di situ. Jadi mindful itu tadi ya kuncinya ya. Iya. Mindful itu apa sih bahasa penuh kesadaran penuh. Ya, kesadaran penuh. Mindful. Iya. Oke. Karena banyak sekali perilaku kita yang kita munculkan sebagai respon di bawah sadar. Unconscious respon itu lebih banyak daripada conscious respon. Iya. Karena kita sering banget tidak introspeksi diri, Kita tidak pernah berhenti. Terus mempertanyakan apa yang sedang kita lakukan. betul. Tidak berpikir dampaknya. Iya. Bahkan ke diri sendiri pun kita nggak mikir. Kayak orang ya, kenapa orang pekerja keras nih, tiba-tiba sakit. Terus yang disalahkan, ya gara-gara bos gua sih ngasih kerjaan. Ya lu terima. Jadi sebenarnya tren di TikTok very demure, very mindful, very respectful. Itu bukan cheesy ya boy ya. No, it's deep sebenarnya. Sebenarnya deep. Itu pesan-pesan yang mungkin diberikan kepada generasi sekarang yang dibilang workaholic, tapi work and pleasure-nya pleasure-nya juga jalan kan. Iya. Mereka kan senang dua-duanya itu gitu, bekerja sama. Work life balance. Work life balance itu ya. Karena itu yang muncul itu mindful, apalagi tadi demure. Respectful. Iya. That's what we need katanya. Tapi memang untuk menyadari itu gimana ya, Bo? Karena kalau seperti yang gue denger ya, kita ini bergerak ini didorong sama yang di alam bawah sadar kebanyakan gitu loh. Dan supaya dengan kesadaran penuh tuh mesti gimana? Mesti sadar. Masih banyak mempertanyakan lagi gitu. Mempertanyakan lagi banyak ya. Bicara dengan diri sendiri juga. Setelah melakukan sesuatu, apa yang aku rasakan? Ya kan? Ini sepele loh. Tapi jarang dilakukan. Benar. Karena kok kayaknya aneh ya. Udah melakukan sesuatu terus apa yang aku rasakan? Kok kayak aku habis tidur, apa yang aku rasakan? Aku menjadi tenang. Tapi bener loh. Iya sih. Sepele dan kayaknya ridiculous ya boy ya. Iya. Kayaknya konyol gitu tapi coba ya dilakukan. Bahkan kalau yang sering dilakukan para orang tua ini kan kalau sudah marahin anak baru mindful. Lebih menyesal. Itu sebenarnya lebih menyesal. Bukan mindful. Kalau mindful dia dari awal udah nggak ngegas. Iya, sebenarnya kan itu. Betul. Gitu. Tapi kemudian kan diingetin lagi bahwa coba bapak ibu gitu dibawa ke kesadarannya kalau mau marah gimana sih caranya. Mau marah dibawa ke kesadaran gitu. Teorinya susah banget deh. Tapi ya itu tadi mengenali respon tubuh, paling awal respon tubuh. Iya betul. Kita mau marah apa sih yang kita rasakan? Lapar. Bukan. Enggak respon gini. Tubuh. Respon enggak gini. Kalau mau marah. Kalau mau marah ya agak kita kan kadang-kadang berkeringat gitu loh. Kadang-kadang di sini terasa kalau mak tuh udah sampai ubun-ubun kayaknya gitu iya. Kan. Terus mata membelalak. Oke, kan? Iya. Itu kita nggak sadar yang lihat anaknya sih. Iya betul. Sampai dia paling tahu. Kita belum ngomong. Bahasa tubuhnya udah ngomong. Betul. Nah kalau kita membawa itu ke kesadaran kan. Sebelum itu terjadi kita udah paham dengan bahasa tubuh kita. Aduh kayaknya gue mau marah nih gitu. Oke, marahnya karena apa dulu. Nah itu jadi kita mikir kan gak jadi marah. Makanya kan ada teori yang bilang gini, sebelum lo marah lo nafas. Nafasnya dihitung. Hitungannya seperti 1, 1000, 2, 2000, 3, 3000 sampai 5, 5000. Niscaya lupa emosi lo tuh berkurang gitu, agak mendingin. Iya. Jadi lo nanti akan lebih clear gitu mau ngomong apa, marahnya kenapa. Jadi nggak asal meledak-ledak gitu mana kan biasanya. Apalagi mama ya, marah hari ini masalahnya beda, yang 5 tahun lalu dibawa, diungkit gitu.
Tapi itu tadi sekali lagi walaupun misalnya ada teknik nafas seperti itu, gue punya teknik nafas lain, si itu punya teknik nafas lain. Semua orang akan menemukan cara yang pas. Iya, ini suggestion aja, Iya, saran. Betul. Jadi ya itu tadi saran ini memang works, tapi tidak works for everyone kan. Iya. Jadi carilah cara yang pas menurut Anda gitu. Cari cara yang pas. Untuk bisa mindful. Iya. Ada orang bilang aku nggak bisa mbak mindfulness. Oh nggak apa-apa. Cari cara lain. Banyak kok teknik parenting lain selain mindfulness yang mirip-mirip. Conscious parenting kan ada. Apalagi conscious sama mindful beda po. Sebenarnya sebenarnya agak beda sih. Agak beda. Oh. Tapi core-nya kan tetap membawa pola parenting itu dalam kesadaran penuh yang kita lakukan, kita katakan, kita ucapkan, kita perbuat gitu. Itu. Nah, orang-orang juga kadang-kadang kan mencari sesuatu yang pas ini kan lewat trial and error ya. Oh iya. Iya, harus pasti. Kan? Seperti para bakers. Ya. Iya kan? Tukang roti yang resepnya tuh trial dan error gitu. Betul. Sampai dia menemukan begini ini nih. yang pas. Iya, gitu. dia melewati 1000 resep katanya, Bo. Betul. Nah, jadi intinya jangan takut untuk mencoba. Gitu. Itu tadi kalau kita bicara awalnya dari respon tubuh, kita coba respon A, respon B, respon C. Yang tidak perlu dilakukan adalah respon yang berlebihan sebenarnya. Mau respon apapun ya boleh, tapi tidak berlebihan. Misalnya kita mau marah, terus kita kayaknya pengen lebih tegas gitu ya. Ya boleh asal jangan teriak misalnya. Gitu. Oke. Atau kita mau memberi apa istilahnya, memberi batasan yang jelas gitu. Gak usah juga controlling. Oke. Ya kan, iya. diperjelas aja batasannya gitu. Jadi banyak cara dan kita memang harus bisa trial and error. Nah itu yang akan memperkaya pengalaman juga kan, kayak kita bilang kemarin. Betul, memperkaya pengalaman. Tapi ya itu tadi dibutuhkan keberanian untuk trial, untuk errornya sih lebih banyak. Iya kan, betul. Karena dari error kita belajar. Bukan itu juga, tapi keberanian untuk menghadapi orang lain yang berkomentar karena error. Karena di error ini dianggap kalau baik dianggap tujuan, yang jelek itu dianggap padahal baik buruk ini kan cuman lingkaran aja terus-terusan kan harusnya gitu kan. Nggak ada yang abis baik pasti ada jeleknya lah gitu, di mana gitu. Kita juga nggak tahu abis jelek pasti terus buruk. Ya begitu aja terus gitu. Hidup ini kan paradoks. Iya kan. Nah yang kadang kita nggak punya tuh keberanian itu loh, Bo, untuk bilang nggak apa-apa, ini memang gue lagi salah. Nggak apa-apa, memang ini lagi ribet. Gitu kan. Kadang-kadang rumah kita berantakan aja, teman kita ke rumah kita nggak mau kan. Karena dalam keadaan error. Bener, nanti soalnya dikomentarin apa, kita udah nggak sanggup menerimanya gitu lah. Bener. Dan itu masih kuat ya di masyarakat kita. Sangat lah, Bo. Kita tuh pengennya tuh keluarannya baik. Semuanya baik, bagus, rapi, sukses. Maunya semuanya pas menurut versi dia. Oh betul. Oh iya, bisa jadi dia menurut dia pasnya begitu ya, Bo. Begitu gitu. Oh iya juga. Padahal kan sih. kita punya standar pas sendiri. Iya. Nah, kalau udah bicara soal pas tidak pas kan kadang-kadang selain trial and error tadi juga ada yang hubungannya dengan pengalaman masa lalu juga nih. Nah, lo bilang tadi berani menghadapi errornya. Nah, sekarang kita berani nggak menghadapi pengalaman masa lalu. Nah, oke. Di situ juga sangat mempengaruhi. Misalnya, ketika kita tahu anak kita pacaran dengan orang yang karakternya begini, kita tanya, kok kamu suka dengan karakter seperti itu? Kita mungkin punya pengalaman dengan karakter seperti itu. Dan background kita pada saat itu kan mungkin berbeda dengan anak kita sekarang ya. Karena orangnya berbeda. Zamannya juga berbeda. Jadi jangan disama-samain karena menurut kita nggak pas kamu pacaran sama dia. Gitu. Iya. Silakan
anak ini yang menilai. Seperti apa namanya, Titiek Puspa tidak boleh mengejar karir di dunia entertainment ya Bu, zaman itu. Zaman itu, ya kan? Menurut orang tuanya nggak pas, Nggak nggak pas. cocok. Padahal sekarang semuanya jadi Titiek Puspa. entertainer. Nah, semua jadi entertainer. Benar. Iya kan, karena Di situ. zamannya berubah apa segala Iya, macam. nah jadi pengalaman masa lalu ini jangan kita jadikan referensi juga untuk membuat orang lain pas. Ya itu tadi, kita mungkin ketika datang ke rumah orang tua zaman kita dulu, rumahnya serba rapi, Rapi Bu, standarnya mereka Yes. begitu, pasnya mereka gitu. rapi, pasti rapi. Iya, kan? Sementara kalau di zaman kita hanya mengatakan kalau punya anak kecil ya wajar rumahnya berantakan, Berantakan, betul. ya kan? Iya, Dan siapa yang bertanggung jawab membersihkan ini? Ya aku sih sebagai ibu. Tapi aku juga tahu kapan waktu yang pas, aku mengerjakan ini. Boleh tuh jadi ini ya, bawa pembelaan ya Pembelaan. kan. Karena apa? Ekspektasi itu membuat ibu tuh capek. Iya kan? Iya. Dan di situ kan kita tahu ada peran lain sebenarnya yang bisa membuat pekerjaan rumah menjadi lebih rapi. Bapak. Atau ini vakum robot. Nah, misalnya. Kalau punya duit. Ya, kan seringnya rumah berantakan disalahin ibunya. Iya. It's not fair. It's not. It's not fair. Ibu dengan berbagai beban kadang-kadang sudah capek loh. Apalagi punya anak balita baru juga naruh mainan di sini udah berantakan di sana, ya kan? Aduh, Jadi curhatan ekspektasi ini gitu. nih, anak apa? Tadi sekolah. Bukan curhatan anak lo kan nggak terlalu jauh kan. iya. Dua-duanya kan maksudnya pada saat itu tuh kayaknya Wah, overwhelmed banget. kacau dalam satu waktu. Iya, sampai gue sediakan tempat mainan tuh kardus doang, supaya habis mereka main mereka nyemplung di situ. Jadi jangan berantakan lagi mainan di dalam kardus. Iya. Tapi begitu kardus rusak ya gue ganti lagi, kerjaan lagi sih sebenarnya. Iya sih. Tapi ya itulah dinamikanya kan akan berbeda. Pas menurut keluarga A belum tentu pas menurut keluarga B. Betul. Gitu. Jadi memang kalau dapet yang pas itu tuh jangan dilepas. Karena ada pas dalam kata lepas. Ya kan, Bu? Kalau pinter sih. Gue pinter memang, gue nih bisa ya. Bisa gue tektokan Coba tambah dilapor Pak. Tambah lagi pas lepas sama lagi kipas nggak? Pas panas pakai kipas. Tahu gue kalau ada orang mengkritik hidup lu nggak pas, kipas. Di kipas, betul. Panas. Iya bener. Iya, aduh, lucu juga nih obrolan tentang pas ya, Boy ya. Ada dulu pas band, lo tau? Udah tua. Nggak usah nyanyi. Udah tua dia. Kalau tahu Kalau tahu udah tua. Bisa sampai 1 jam kalau Yoi. konser. Iya, terus tadi selain mindful apalagi, Bo? Untuk apa strategi nih supaya apa yang kita lakukan tuh bisa pas buat kita, pas buat orang, pas buat pokoknya vertikal, horizontal gitu. Aduh. Kan tadi udah ya, kita Berat. nggak akan membahas lebih Betul, lanjut. karena itu punya kuasa sendiri. Vertikal, banyak Kok vertikal? Horizontal. horizontal. Selain selain mindful, Belajar terus. Itu. You grow or you die. Ya kan? Iya. You grow or you die. Nah, ini yang gue pegang sih, Bo, selama hidup gue itu. Jadi gue kayak ada ya internalisasi itu tadi ya, you grow or you die. Jadi kalau gue merasa nggak grow, ya gue die. Berarti kalau lu deh lu nggak pas gitu. Nah, kalau gue die nggak pas. Harus belajar terus memang betul. Karena mengetahui sesuatu pas atau tidak, kemudian kita harus mengikuti standar pasnya dunia, masyarakat sekitar. Ya kita kan harus belajar melihat apa sih yang terjadi di luar, apa sih yang terjadi di dalam, apa nih yang gue terlambat mengetahui gitu kan. Gak apa-apa lah kapal sedikit ya kan, tapi kalau itu menambah referensi kita dan itu membuat kita menjadi lebih apa, lebih bisa ya itu tadi, lebih bisa melihat sisi positif, sisi negatif. Kita bisa menimbang-nimbang dan kita tahu yang pas yang mana. Karena kita tahu kita ada berdiri di mana nih sekarang, agak ke kiri apa agak ke kanan atau udah di tengah. Dengan mengetahui apa yang terjadi di kanan dan terjadi yang di kiri, di depan, di belakang, itu semuanya. Jangan pernah ini ya, Bo, jangan pernah ngeblocking sesuatu yang baru, yang lama, yang yang tidak kamu ketahui. Betul. Nah, yang terjadi kan sama orang-orang ini kadang-kadang merasa begini. Mereka tidak bisa melepaskan masa lalu, tapi khawatir dengan masa depan.
Berat. Sumpah berat itu sih. Akhirnya dia nggak hidup di saat ini Di kan. saat ini ya. Padahal saat ini kalau dia melihat masa lalu gue begini, berarti apa yang gue pelajari dari masa lalu? Masa depan gue khawatir. Supaya tidak khawatir, apa yang harus kamu siapkan? Kan berarti hiduplah saat ini dan belajar untuk mempersiapkan diri ke masa depan. Nah, belajar ini kan banyak versinya. Kita belajar dari orang, kayak kita ngobrol. Nah, ini bagian dari belajar sebenarnya. Gue juga belajar ya kan. Gue juga belajar gitu. Kita juga baca buku ya kan, cari-cari referensi. Dan maksudnya dengan begini ya justru kita jadi baca buku, jadi iya kayak maksa dikit ya supaya mau belajar. Tapi itu perlu loh ibu-ibu itu. Harus. Ya karena jangan pernah berhenti belajar itu ya sampai mati sih menurut gue. Benar. Kalau lo udah berhenti tuh artinya lo udah mati. Balik lagi, you grow or you die. You grow you die. Iya. Karena dinamika kehidupan kan berubah terus ya. Termasuk kita harus belajar beradaptasi dengan dunia anak kita sekarang. Itu penting banget. Sangat penting. Kita jangan hidup di masa lalu tuh, masa kita kecil udah. Sepele-sepelenya kita tahu bahasa slang anak sekarang. Ya boy ya. Gua tes loh. Takut. Kalau nggak pernah di WA, namanya apa? Aduh. Nggak tahu. Gaslight? Oh, ghosting. Ghosting sama gaslight lah itu. Oh beda. Oh kata anak aku beda. Ntar aku cari lagi ya. Aku kira aku tahu. Enggak, intinya ghosting kan menghilang. Gaslight juga menghilang. Sama-sama menghilang loh. Enggak, beda di konteks ininya, mungkin perilakunya sebenarnya. Tapi intinya sama-sama menghilang udah. Oke. Terus bahasa slang lagi ini. Apa ya? Kok gue jadi lupa nih. Skibidi. Sekarang kalau swearing udah nggak ini, udah nggak obvious gitu. Iya anjir gitu. Pakai anjir gitu. Padahal buat gue tuh itu nggak swearing loh. Karena nggak terdengar nggak terdengar intens gitu loh. Dengan iya anjir gitu. Kelihatannya lucu malah. Malah lucu gitu. Siapa lagi ya? Apa lagi nak? Ya intinya pokoknya sesepele itu gitu loh itu, ya, untuk bisa ngikutin apa ya supaya kita ngobrolnya pas. Bener banget supaya kita ngobrol pas. Kita udah nggak bilang, soalnya gue kemarin sempat posting ketemu temen lama, gue bilang ini kopi darat nih gitu kan. Temen gue di bahasanya kopi darat gitu. Gue bilang iya juga ya, gue udah tua. Beda banget. Dan itu tadi, kalau kita nggak bisa beradaptasi, nggak mau belajar, hanya susah kita membangun koneksi kan sama anak-anak. Iya. Karena anak-anak merasa, mami tuh nggak ngerti dunia aku. Nggak relevan, nggak current. Iya. Dan akhirnya mereka merasa better aku sendiri aja mengatasi ini, karena ibu aku tuh nggak paham, gitu. Ayahku tuh nggak paham. Iya. Sedihnya ya, karena buat mereka tuh nggak pas. Kayak bahasamu nggak pas. Yang nggak pas itu memang keluar dari grup WA. Keluar dari grup WA sih yang nggak pas. Ini udah ada, kita kasih 3 lah, Bu. Udah ada mindful, terus belajar. Terus yang terakhir apa nih? 3 aja lah, Bu. Kasih 3. Satu lagi. Satu lagi menurut lo apa? Strategi supaya yang pas hidupnya gitu. tuh Ya itu tadi, kita harus berani ya kayaknya udah gue singgung sih tadi soal kita harus berani berinteraksi dengan ketemu banyak orang gitu, supaya kita ya itu mungkin relevan sama tema kita yang kemarin. Dengan bertemu orang kita jadi belajar karakter yang benar. Jadi kan, kita tahu kita tuh senengnya apa, maunya apa. Jadi kita cuman ketemu sama orang-orang yang pas. Makanya sosialisasi itu perlu ya banget. Kita kan concern sama anak-anak kita yang sibuk sama dunia maya tapi tidak bertemu manusia. Itu cukup mengerikan ya, apalagi punya teknologi AI. Anak-anak ini kan curhat sama AI karena AI tidak menjudge katanya. Emang udah ada yang begitu? Ya anak gue.
ChatGPT. Dia tapi curhat apa cuman ChatGPT jadi tools dia bekerja? Ya, enggak, dia ngobrol. Oh, dia ngobrol. Di voice di apa? Di voice-nya lah gitu loh, kayak di speaker. Ya gue dengar. Dan menurut aku tuh kayak, what? Kamu ngomong sama siapa? Oh my god, gue belum pernah loh, Bo. Kan suka ada Google gitu kan. Dan Give us a joke gitu. Iya, dan kemarin itu sempet tuh ada di Reels emak-emak curhat. Ternyata enak ya curhat sama ChatGPT atau AI gitu ya. Atau Suri, kan kalau sekarang ada Suri itu ya, yang suka menjawab pertanyaan. Karena saking emak-emak tuh nggak pernah didengar. Oh, bisa jadi sih. Kebayang sih, kebayang. Iya. Karena kalau dia cerita ke pasangan atau ke orang lain yang ada tuh, kamu sih alah gitu doang. Udah jangan dipikirin. Gak usah dipikirin. Kamu capek ya, ya udah kalau tidur gitu, sana lagi. Kayak bukannya didengerin. Iya, bener. Malah suruh tidur. Nah, sementara kok ChatGPT ini ternyata menjawabnya tuh sepertinya, it seems like you're tired, you have to take care of Oh my god. Ya Allah, mau gue coba. GPT aku lapar. There are alternative for your choice. Iya. Jadi anak gue gitu, cuma ternyata itu juga jadi caranya dia belajar bahasa Inggris ya. Jadi gue langsung oke, ternyata begitu ya cara dia jadi agak familiar kan. Karena nggak ada ayahnya di rumah juga, kita nggak terlalu ini kan berbahasa Inggris. Nah buat aku ya it's okay. Toh dia tetap curhat sama gue. Selamanya curhat sama ChatGPT. Oh iya. Jadi memang ya dia menemukan cara yang belajar pas. Alternatif belajar ya, Bo. Yang pas. Oke. Jadi relasi sosial ini sangat penting. Tapi katanya kan kita semakin tambah umur kan circle kita semakin kecil tuh. Dengan mereka aja tuh masih memungkinkan nggak? Lu merasa pas nggak? Pas. Ya udah. Ya itu mempersempit kepasan. Iya benar. Karena kalau udah makin kesini kan yang kita butuhkan quality. Iya. Quantity. Kalau anak remaja kita mah quantity. Followernya harus beratus-ratus. Nah itu nanti kita khawatir nanti anak-anak ini terbuai seolah-olah banyak fans sebagainya. Ya kita atur aja gimana caranya dia menyadari it's just not real. Yang real itu ketika kamu ada di dunia sebenarnya. Padahal sebenarnya nggak usah khawatir, mereka tuh akan kepentok loh, Bo. Oh iya juga sih. Ingat nggak sih hidup kita tuh kepentok sana sini. Iya. Oh ternyata. Makanya gue sama anak gue tuh kadang-kadang suka nggak mau banyak omong, karena gue yakin dia akan kepentok juga gitu loh. Iya sih. Tapi gue juga ya itu tadi ya, kerjaan orang tua nggak pernah berhenti sebenarnya. Tapi kan kita kayak jaga gawang gitu loh, Bo. Iya, biar kepentok pun nggak sakit-sakit amat lah. Iya, nggak tega juga kita ya kan. Jadi ya itu tadi benar sih. Kalau pun misalnya anak misalnya kita khawatir ya, ntar anak gue nggak bisa sosialisasi, ntar anak gue ketemu orang kayak takut atau apa. Itu semua ketakutan kita. Iya kan. Nggak real sebenarnya. Gitu. Lebih real lagi kalau kita malah udah kita takut, kita makin nggak ngajak dia sosialisasi. Iya, itu konsekuensinya lebih fatal. Iya betul. Karena nggak lo asah. Iya. Jadi mengasah itu kan butuh waktu ya. Itu kan proses. Betul. Nanti lo semakin tambah berumur, waktu lo semakin pendek sebenarnya. Jadi mengasahnya itu udah tambah pendek, udah tambah nggak bisa ngejar, Bo. Nggak bisa ngejar kan? Iya, gue tuh punya ada contohnya gitu, dan gue merasa gue jadi kalau bahasa Inggrisnya tuh kocok benggolo. Buat bahan refleksi gitu kan. Memang nggak bisa begitu ya itu tadi, anak itu tuh harus jadi subjek gitu loh. Subjek atas dirinya. Betul. Mereka tuh kalau ngebantah sebenarnya itu kan seperti yang dulu kita pernah sering bilang ya, itu kan sebenarnya insight dari dia ke kita. Betul. Asal kita berhati besar, itu sebenarnya jawabannya udah ada. Iya. Nah itu kan cara mereka mengekspresikan emosi ya. Dan itu harus kita terima. Harus. Betul. Harus mungkin nggak sekaligus dan nggak pada waktu itu. Iya. Pada akhirnya harus kita terima.
Kalau secara teori mah ya Allah buat, cuman aduh prakteknya nggak semudah itu justru. sulit. Iya, sekali lagi ya itu tadi timingnya juga harus pas. Nah itu dia tuh, Susah ya. susah banget sebenarnya. Hidup ini tuh susah dan mudah gitu. Susah-susah mudah apa mudah-mudah susah gitu. Iya, Gampang-gampang susah. susah. Iya, bener-bener. Kalau semuanya nggak tepat, nggak pas. Nah, pas ini kan hubungannya juga dengan ketepatan ya, Bo. ya. Ketepatan presisi. Ya nggak sih? Bener. Dengan presisi gitu. Kapan misalnya paling enak lo makan pas apa? Iya. Itu pertanyaan mendasar loh. Heeh. Makan aja ditanya pasnya. Pasnya kapan? Kapan? Enaknya kapan? Betul. Nah, yang pas itu yang nikmat. Pas lapar. Jadi nikmatnya makan itu karena lapar. Benar. Iya Ada kan? respon fisiologis yang mendorong kita mau makan. Coba kita lagi kenyang. Aduh, nggak nafsu Nggak sama nafsu. sekali, nggak pas. Nggak pas. Nawarinnya nggak pas, nawarin padangnya nggak pas. Nawarin padang yang pas itu ketika lapar, benar. Gitu. Aduh, makanan aja mesti pas ya, Boy ya, Iya. apalagi yang Terus lain-lain. tadi kan terkait sama pas itu soal presisi, ketepatan ya kan. Termasuk ketepatan kita merespon cara. Itu juga harus pas. Gitu. Makanya kalau kita mau ngomong sesuatu selain ya timing, waktunya pas, caranya nih. Caranya pas juga, Harus benar. pas. Bagaimana cara bicara yang pas? Bukan Pas. cara bicara ya. Cara Menyampaikan yang atau respon ya. Respon yang pas. Ya itu tadi harus mindful. balik lagi. Kudu mindful, Heeh. merasakan. Ini kira-kira kalau aku begini Begini akan seperti apa? responnya. Kalau dia begitu aku bagaimana rasanya gitu. Sehingga aku harus merespon seperti apa gitu. Hal-hal apa sih yang mengganggu aku sehingga membuat relasi ini, koneksi ini tidak baik-baik saja. Itu kan harus disadari ya. Iya. Dan ketika kita sudah menyadari apa nih hal yang paling pas buat diri kita lakukan sekarang. Oh, ternyata aku harus terapi. Oh, itu udah paling pas. Itu udah paling Itu udah paling pas. gitu. Iya, jadi hari ini kita udah dapat 3 insight menurut kami. Misalnya mau hidup yang pas, strateginya mindful, Betul. terus belajar, dan yang ketiga adalah Membangun interaksi sosial. Terus selalu seneng lah ketemu orang ya, Bu, karena untuk belajar. Betul gitu. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat teman-teman di luar sana. Baiklah, kita sudahi episode hidup pas. Kan pas-pasan. Hidup yang pas. Hidup untuk yang kali pas. ini. Iya. Jangan lupa Like and subscribe dan Comment and komen-komen. share. Iya. Iya. Saya Nita. Saya Rika Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.